warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jumpa lagi di podcast Kemenang Kabupaten Serang. Kali ini kita bakalan ngebahas terkait tentang ruslah atau pertukaran tanah wakaf RUTR dan RUTR. Narasumber kali ini kita bersama dengan Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenang Kabupaten Serang yang pastinya bakalan lebih paham bersama Bapak Jamaludin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ocha. Iya, ini beliau ini adalah Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Nah, Pak, kali ini kita bakalan ngebahas terkait tentang ruslah ya, Pak. Oh iya. Pertukaran wakaf. Mungkin di sini teman-teman semuanya pada belum tahu, orang-orang bahkan masyarakat termasuk saya sendiri belum tahu itu, Pak. Apa sih itu ruslah? Oh iya. Baik, mohon izin Mbak Ocha ya. Berbicara tentang ruslah sebenarnya kalau dari pengertian sangat sederhana, hanya tukar menukar saja. Tetapi dalam konteks wakaf, bahwa ruslah itu adalah pertukaran tanah wakaf dengan tanah lain yang sepadan dan sejenis atas seizin pemerintahan. Nah, itu juga sesuai dengan amanat PP nomor 25 tahun 2018 di pasal 49 bahwa perubahan status tanah wakaf untuk peralihan itu sesungguhnya tidak diperbolehkan, dengan catatan harus ada izin dari kementerian melalui rekomendasi PBB. Jadi itu sebenarnya ruslah itu ya peralihan, tukar menukar tanah wakaf dengan tanah lain yang sepadan dan sejenis atas persetujuan pemerintah. Tetapi itu hanya tanah saja ya, Pak? Apa Ya. mungkin ada bidang yang lain seperti bangunan atau Ya, sementara ini kalau masalah bangunan itu tergantung tanah wakafnya itu. Apakah tanah wakafnya itu terdiri sebuah bangunan atau makam, itu nanti dihitung dengan nominal apresialnya NJOP-nya nanti, karena dihitung semua. Tetapi ketika berbicara ruslah, yang kita prioritaskan hanya peralihan tanah saja dari tanah wakaf A menjadi tanah pengganti. Dan biasanya ini Mbak Baca, terjadinya ruslah ini apabila ini merupakan sesuai dengan rencana umum tata ruang. Biasanya ini adanya program PSN, proyek strategis nasional, diantaranya jalan tol, pembuatan jalan tol, bendungan, bahkan bisa jadi ketika ada ya buat stasiun kereta segala macam itu ketika titik lokasinya dibutuhkan dan di situ ada titik tanah wakaf, maka di situ akan terjadi ruslah. Nah, kalau yang dimaksud RUTR itu adalah itu ruslah yang diperuntukkan atau yang membutuhkan hanya pemerintah. Ya, tadi pemerintah ya kayak jalan tol gitu, kayak bendungan. Nah, kalau yang non RUTR itu adalah dari pihak luar seperti perumahan, properti dan lain sebagainya. Misalnya di Kabupaten Serang ini mau bikin mall besar gitu, sementara titik tumbuh yang ditentukannya ada tanah wakaf, di situ masuknya ruslah non RUTR. Mungkin secara garis besarnya singkatnya ruslah itu adalah pertukaran tanah wakaf. Iya. RUTR untuk yang pemerintah dan RUTR untuk umumnya. Seperti itu. Kalau prosesnya sendiri itu bagaimana ya, Pak, terkait ruslah? Oh, prosesnya sesungguhnya ya ketika berbicara ruslah ini harus sesuai dengan regulasi syariah dan regulasi nasional ya. Dan kita sudah diatur sebelumnya dengan peraturan pemerintah mulai dari nomor 41 tahun 2004 dan perubahan lagi nomor 42 tahun 2008. Sekarang yang terbaru adalah peraturan pemerintah nomor 25
tahun 2018 tentang wakaf itu sendiri, dan fokus pelaksanaan perubahan status dana wakaf ini prosesnya itu diatur pada mulai dari pasal 49 sampai 52, di mana prosesnya itu sesungguhnya melalui pengajuan permohonan dari nazir itu sendiri. Nazir itu apa? Ya, nazir itu adalah orang yang dikuasakan untuk mengelola dana wakaf itu sendiri, gitu. Dari wakif ya, dari wakif. Wakaf itu yang mewakafkan. Ya, wakaf itu yang mewakafkan, dan nazir itu adalah yang penerima manfaat dari wakaf itu sendiri. Nah, ya, jadi beliaulah yang harus mengajukan, bisa dalam, karena kalau menurut PP 42 itu melalui KUA nanti dilanjutkan ke Kementerian Agama, tetapi PP yang 25 bisa langsung melalui Kementerian Agama. Dan perlu dicatat ini Mbak Ocha. Nah, perubahan ruslah di sini, kalau lahannya itu kurang dari 5.000 meter persegi, itu prosesnya cukup sampai tingkat provinsi saja. Tetapi kalau di atas 5.000 itu prosesnya harus langsung ke Kementerian Agama RI. Oh, itu peraturan terbaru. Ya. Jadi catatan juga ya bahwa kalau tanahnya di bawah 5.000 meter itu cukup sampai di Kementerian Provinsi Kanwil ya. Iya, Kanwil. saja. Kalau lebih dari itu langsung ke Kementerian RI. Kalau prosesnya sendiri kan tadi sudah diatur di PP ya Pak ya. Iya. Kalau persyaratannya Iya. itu gimana tuh Pak biasanya? Apakah biasanya kalau masyarakat tuh suka penasaran, takut-takut gitu ya terkait Iya. itu, mungkin ngebahasnya biayanya mungkin takut atau gimana? Oh iya. Nah, sebenarnya kalau masalah administrasi, sebab kan PP juga tidak bisa mengakomodir teknis di lapangan ya, sehingga di situ juga lahir Perdirjen Dimas Mbak Ocha, kalau nggak salah nomor 659 itu tahun 2018 tentang petunjuk teknis ya ruslah gitu. Dan di situ dari A sampai Z sebenarnya sudah ada, mulai dari persyaratan, ya persyaratannya yang wajib itu ya surat perjanjian antara nazir dengan pemakai nanti yang membutuhkan tanah ini, itu syarat-syarat lain ya. Kalau berdasarkan regulasi itu secara garis besarnya ada 9 poin, mulai dari permohonan nazir itu sendiri sampai NJOP. Ya, NJOP itu nilai jual ya objek pajaknya gitu tuh. Jadi nanti diukur gitu tuh. Dan sertifikat tanah penggantinya dan sertifikat wakaf itu sendiri, banyak lah. Tetapi ya kalau disebutkan satu persatu ya mungkin kita akan kehabisan waktu ini Mbak saya. Tapi ada persyaratan sendiri, ada di petunjuk teknis. Ya, ada di petunjuk teknis tadi lah gitu. Nanti kita bisa share lah gitu. Bahas lebih jauh terkait tentang persyaratan ya Pak. Iya. Terkait admin sendiri juga mungkin ada di petunjuk teknis tersebut ya. Oh iya, kalau berkaitan admin sesungguhnya kan itu nanti kalau dari nazir sendiri itu tidak ada ya. Artinya itu biaya proses ruslah itu akan ditanggung dengan pihak penukar yang membiayai pihak penukar, mulai dari prosesnya ya, sebab kapasitas kami di sini di Kementerian Agama hanya nanti membentuk tim penilai saja dari proses ruslah itu. Iya. Apakah sebanding? Iya, dan itu juga diatur oleh pasal 51 Mbak Ocha di PP 25 tahun 2018 itu ya, ketika persyaratan itu lengkap dari pemohon itu diverifikasi kurang lebih 5 hari. Dan kemudian kami dari penyelenggara zakat atas nama Kementerian Agama baru membuat tim, dan tim itu diatur juga Mbak Ocha, nggak sembarang-sembarangan. Itu ada 6 unsur nanti, 6 unsur, mulai dari pemerintah daerah, dari BPN itu sendiri, kemudian dari BWI, dari Kementerian Agama, dari PPAIW, KUA, dan nazir itu sendiri. Maka disitulah nanti sesuai tidak nih ya, yang perlu jadi catatan Mbak Ocha, ruslah ini minimal tanah wakaf sama tanah pengganti itu sama ukurannya ya.
ya syukur-syukur lebih gitu. Itu. Oh iya. Kalau prosesnya biasanya berapa lama itu Pak? Dari mulai mengajukan sampai akhirnya keluar sertifikat ya Pak? Iya. Sampai keluar sertifikat biasanya kira-kira. Sebenarnya tergantung teknis di lapangan ya. Bagaimana Najir sebagai pemohon itu bisa memenuhi persyaratan yang tertera di Perdirjen itu, ya kayaknya nggak lama sih bocah. Sebab kalau berbicara di regulasi ya 5 hari setelah berkas itu lengkap kami langsung membuat tim ya kurang lebih 10 terjun ke lapangan untuk mengecek. Setelah selesai rapat pleno sesuai, langsung Kepala Kemenag mengajukan permohonan ke BWI kurang lebih 4 hari. 4 hari BWI mengeluarkan surat rekomendasi diajukan ke Kanwil. Nah, Kanwil 5 hari lagi dari itu dan kemudian menunggu surat penetapan kurang lebih 15 hari. Jadi kalau hitungan itu mah ya kurang lebih 1 bulan setengah lah Mbak Ocha kalau itu. Dari pengajuan sampai iya, balik lagi ke teknis. Nah, teknis di lapangan Mbak Ocha. Iya tadi penjelasan terkait ruslahnya udah, persyaratan juga tadi sudah dijelaskan lengkap di peraturan apa tadi Pak? PP nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan PP nomor 42 tahun 2008 tentang petunjuk teknis PP 41 tahun 2004. Jadi udah berubah-berubah ini karena kalau merujuk PP yang awal proses ruslah ini tetap harus ke pusat. Iya. Tidak ada pembagian tadi 500 meter ya 5.000 itu. Jadi awal di PP itu sehingga untuk mempermudah maka peraturan-peraturan itu jadi sekarang di bawah itu kita cukup di KK. Iya gitu. Lebih mudah juga ya Pak. Lebih mudah gitu. Mungkin pembahasan terkait ruslah ini sudah cukup mudah dipahami ya Pak ya. Kalau kita menjelaskannya dengan bahasa sederhana seperti ini gitu. Terkait selanjutnya mungkin kita bisa obrolkan nanti ya Pak. Siap. Sekian dari episode hari ini. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Jamal sendiri ya. Oh iya, terima kasih Bocah. Intinya sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, ya proses ruslah itu sesungguhnya tidak rumit apa yang kita gambarkan ya. Tetapi proses ruslah ini intinya ya dari mulai permohonan sampai proses itu endingnya harus jadi sertifikat. Ya, jadi sertifikat ya yang dikeluarkan oleh BPN dan sertifikat ini adalah sebagai kekuatan dasar hukum tanah wakaf itu sendiri dan untuk mengamankan aset tanah wakaf itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa proses ruslah ini sesungguhnya tidak ada yang namanya jual beli. Tidak ada. Yang adanya pertukaran saja. Gitu. Itu ya bocah yang bisa kami sampaikan. Iya betul. Jadi ruslah itu tidak ada jual beli ya, hanya pertukaran saja. Iya. Mungkin kita sisihkan sampai di sini ya Pak. Terima kasih bocah. Kita lanjut di episode selanjutnya bakalan membahas lebih jauh terkait tentang wakaf. Ada mungkin selain ruslah ada beberapa juga ya Pak yang bakalan kita bisa bahas di podcast selanjutnya. Jadi tetap saksikan podcast Kemenag Kabupaten Serang. Saya Ocha pamit undur diri. Saya Jamaluddin pamit undur diri. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.